Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Aprizal Rapli, NIM 1401213115, kelas MB 4506 dengan judul Sumber Hukum Islam. Pendahuluan. Latar belakang sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis serta ijtihad. Ketiganya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Yang pertama, memahami Al-Quran dan ruang lingkupnya. Kedua, memahami Al-Hadis dan ruang lingkupnya. Ketiga, memahami ijtihad dan ruang lingkupnya. Pertama, Al-Quran. A. Al-Quran menurut bahasa berarti sesuatu yang dibaca. B. Al-Quran menurut istilah adalah Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tertulis pada mushaf. Diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kedua, sejarah turun dan pembukuan Al-Quran. Rasulullah menerima wahyu yang pertama pada usia 40 tahun di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang pertama kali turun yaitu ayat 1-5 dari surat Al-Alaq, dan ayat yang terakhir kali turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari adalah surat Al-Maidah ayat 3. Sejarah penulisan Al-Quranul Karim telah melewati 3 periode, yaitu pertama pada masa Nabi Muhammad SAW, kedua pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketiga pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Isi kandungan Al-Quran yang pertama, akidah. Inti pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah Maha Esa. Dalil tentang akidah. A. Dalil akli diartikan sebagai petunjuk dan pertimbangan akal pikiran yang objektif. B. Dalil nakli bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kedua, ibadah secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut secara atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Tiga, akhlak secara bahasa yaitu berarti tingkah laku. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang. Macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah. Kedua, akhlak tercela atau akhlakul majmumah. 4, hukum. Pertama, hukum itikadiyah, hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dan Allah SWT secara rohaniah. Kedua, hukum amaliyah, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT secara lahiriah, yaitu hukum amaliyah. Ketiga, hukum khuluqiyah, hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia. Fungsi Al-Quran. Yang pertama, sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad. Kedua, petunjuk bagi segenap umat Islam. Ketiga, sumber pokok ajaran Islam. Bagi bagian hadis. Rawi dikatakan sebagai rawi apabila ia telah menuliskan atau menyampaikan dalam sebuah kitab atau ia mendengar langsung dari gurunya. Kedua, sanad, silsilah atau rentetan para perawi yang dari sumbernya. Yang pertama. Yang ketiga, matan, kitab yang tidak bersifat komentar dan bukan tambahan penjelasan. Keempat, muhorij atau mudawin, orang yang berperan dalam mengumpulkan hadis atau menyusun hadis. Klasifikasi hadis berdasarkan jumlah rawi. Pertama, hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi atau banyak jalur sanadnya. Syarat-syarat memenuhi hadis mutawatir. Pertama, diperoleh dari Nabi. Kedua, keseimbangan jumlah perawi pada setiap tabakat. Ketiga, harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi. Kedua, hadis ahad berdasarkan perawinya. Pertama, hadis mansur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi hingga lebih. Kedua, hadis ajis, yaitu hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari 2 orang pada tiap tingkatan perawinya. Yang ketiga, hadis gorib, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 perawi, baik pada salah satu tingkatan perawinya saja. Klasifikasi hadis berdasarkan kualitas. Pertama, hadis sahih, hadis yang sanadnya bersambung atau mutasil, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan mempunyai daya ingat yang kuat. Kedua, hadis hasan, hadis ini secara umum memiliki 3 syarat yang sama dengan hadis sahih, yakni sanad, matan, dan perawi yang adil dan berdaya ingat kuat. Ketiga, hadis doif,
apabila tidak memenuhi 3 syarat sebagaimana hadis sahih dan hadis hasan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pertama, bayan al-takid, berfungsi menetapkan atau menegaskan hukumnya. Kedua, bayan al-tafsir, berfungsi sebagai penjelasan atau interpretasi kepada ayat-ayat yang tidak mudah dipahami. Ketiga, bayan al-takhis al-am, berfungsi mengkhususkan keumuman maknanya. Keempat, bayan al-tayin, berfungsi menentukan mana yang dimaksud di antara 2 atau 3 perkara. Kelima, bayan al-tasiri, dijadikan sebagai dasar penetapan hukum yang belum ada ketetapannya secara eksplisit di dalam Al-Quran. Keenam, bayan nasak, mengganti suatu hukum atau menghapuskannya. Pertama, pengertian ijtihad dilakukan dalam menggali hukum-hukum syariat yang berstatus cabang atau furi'iyah, baik itu dalam perkara fikih atau muamalah. Dua, syarat-syarat mujtahid yang pertama, harus menguasai bahasa Arab dengan berbagai cabang keilmuannya. Kedua, memiliki pengetahuan tentang Al-Quran secara mendalam. Ketiga, mempunyai pengetahuan tentang sunnah Nabi Muhammad SAW, mengetahui ijma atau kesepakatan ulama sebelumnya. Keempat, mengetahui ilmu usul fikih. Kelima, mengetahui objek yang akan diijtihadi. Ketiga, dasar hukum ijtihad ialah Al-Quran dan sunnah. Quran surat Al-Nisa ayat 105. 4. Fungsi ijtihad. Yang pertama, fungsi ijtihad al-ruju atau kembali adalah mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan sunnah. Kedua, fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan adalah menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad atau sunnah Rasulullah SAW. Sebagian besar pendapat ulama ilmu fikih sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Di samping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu ijtihad. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.